Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, perkenalkan saya Deswita Maharani, mahasiswa semester 2 S1 Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran tentang salah satu materi kuliah matematika diskrit, yaitu kombinatori. Namun, apakah kalian tahu apa itu kombinatorik? Ya, kombinatorik merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek, yaitu suatu cara untuk menghitung banyaknya susunan dari beberapa objek. Selain itu, kombinatorik juga dapat disebut sebagai seni berhitung. Kombinatorik berperan untuk membantu dalam penyelesaian persoalan dengan jumlah objek yang banyak tanpa perlu mengenumerasi kemungkinan jawabannya, karena di dalam kombinatorik terdapat kaidah dasar menghitung. Sebelum kita lanjut lebih jauh, inilah peta konsep materi kombinatorik yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Kombinatorik disebut juga teori kemungkinan, yaitu kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi yang biasa disebut ruang sampel atau disimbolkan dengan S. Nah, sebagai contoh yang pertama, sebuah dadu ditos atau dilempar sekali, yaitu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana jumlah ruang sampelnya ini adalah 6. Lalu contoh yang kedua, sebuah mata uang logam ditos sekali. Pasti kita tahu ya, mata uang logam itu terdiri dari angka dan gambar, maka jumlah ruang sampelnya adalah 2. Lalu contoh yang ketiga, dua buah mata uang logam ditos bersama. Nah, berarti ruang sampelnya ini angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Berarti jumlah ruang sampelnya adalah 4. Dan yang contoh keempat, dua buah dadu ditos bersama, yaitu ruang sampelnya 1,1, 1,2, 1,3, hingga 6,6. Maka jumlah ruang sampelnya adalah 36. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kaidah dasar menghitung. Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Pada kaidah penjumlahan, percobaan yang dilakukan tidak simultan, karena kaidah penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, atau ini merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan termasuk ke dalam kaidah penjumlahan. Jika terdapat n peristiwa saling lepas, misalkan K1 merupakan banyaknya cara pada peristiwa pertama, K2 merupakan banyaknya cara pada peristiwa kedua, dan Kn merupakan banyaknya cara pada peristiwa ke N, sehingga K1 ditambah K2 ditambah hingga ditambah Kn. Saya akan memberikan sebuah contoh tentang kaidah penjumlahan. Permasalahan, di rumahnya, Zio terdapat beberapa kendaraan, yaitu 2 sepeda, 3 sepeda motor, dan 2 mobil. Pada Sabtu malam, Zio berencana pergi ke suatu tempat dengan membawa kendaraan. Maka, berapa banyak cara Zio menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, hal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan kaidah penjumlahan, yaitu banyaknya cara 2 sepeda ditambah 3 sepeda motor ditambah 2 mobil. Maka banyaknya cara Zio memilih kendaraan yaitu 7. Dikarenakan tidak mungkin Zio membawa kendaraan lebih dari 1 pada saat malam itu. Selanjutnya yaitu kaidah perkalian. Pada kaidah perkalian, cobaan dilakukan secara simultan dan merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan menghitung yang dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian. Nah, jika suatu kegiatan terdiri dari n tahapan yang saling lepas,
dengan tahapan pertama ada K cara, tahapan kedua ada L cara, hingga tahapan ke N ada R cara. Maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan K dikali L dikali titik-titik hingga dikali R cara. Saya juga memiliki sebuah contoh tentang kaidah perkalian. Nah, terdapat permasalahan yaitu ada sebuah buku aljabar linear, 3 buah buku kalkulus, dan 3 buah buku matematika diskrit. Buku-buku tersebut akan disusun di atas rak buku. Berapa banyaknya cara menyusun buku-buku tersebut? Jika buku matematika diskrit harus terletak di pinggir. Nah, cara menyelesaikannya yaitu saya menggunakan aturan pengisian tempat, di mana buku matematika diskrit ini harus terletak di pinggir, yaitu 3 di pinggir sebelah kiri, dan berarti tersisa 2 kemungkinan di sebelah kanan. Nah, jumlah bukunya kan ada 7, berarti 7 dikurangin 2 buku di pinggir kanan dan kiri, sisanya adalah 5, maka berarti tinggal kita letakkan 5, tinggal 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Banyaknya cara yaitu 3 dikali 5 faktorial dikali 2, yaitu terdapat 720 cara untuk menyusun buku. Pembahasan yang selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, perlu diingat nih bahwa pada permutasi urutan kemunculan itu diperhitungkan dan dianggap penting loh. Pada permutasi ini terbagi menjadi 5, yaitu permutasi n unsur yang berbeda, permutasi R dari n unsur dengan 0 kurang dari sama dengan R dan R kurang dari sama dengan N, permutasi siklis, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang terakhir, permutasi berulang. Berikut ini, saya akan memberikan 2 buah contoh soal permutasi. Yang pertama, suatu kelas akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 30 siswa. Tentukan banyaknya susunan yang bisa dipilih. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan 30 dan R sama dengan 3. Ingat ya, pada permutasi urutan diperhatikan. Maka permutasinya adalah permutasi 30 dari 3, yaitu 30 faktorial dibagi 30 dikurangi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 24.360 cara. Lalu contoh soal yang kedua yaitu 4 orang anak yaitu Arsen, Sarah, Seva, dan Davin akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin. Nah, perlu kita garis bawahi di sini ada pernyataan duduk secara melingkar, maka dapat disimpulkan contoh yang kedua ini bentuknya adalah permutasi siklis. Jadi, penyelesaiannya diketahui N sama dengan 4, maka permutasi siklisnya 4 dikurangi 1 faktorial, yaitu 6. Jadi, banyaknya urutan yang mungkin dari duduk mereka berempat adalah 6. Selain permutasi, kita juga akan membahas kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Secara umum, banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang tersedia dapat dinotasikan dengan E N, R, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Berikut ini merupakan contoh soal dari kombinasi. Berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 4 kali seminggu untuk sarapan pagi? Cara menyelesaikannya yaitu perlu diketahui bahwa dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Jadi N-nya adalah 7 dan R-nya adalah 4. Maka kombinasi 7 dari 4 yaitu 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurang 4 faktorial. Hasilnya adalah 35.
Banyaknya pengaturan jadwal menu nasi goreng adalah 35 cara. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Namun, sebelum saya akhiri, saya di sini telah mengutip perkataan dari seorang filsuf Perancis yaitu Albert Camus. Beliau mengatakan bahwa hidup adalah jumlahan semua pilihan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.